Saudara PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Edi Rahmayadi menjanjikan 100% kemenangan di Pilgub Sumut 2024. Surat rekomendasi pengusungan Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara diberikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat apel siaga Satgas PDIP di lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu siang. PDIP menganggap Edi Rahmayadi sebagai lambang perlawanan kekuasaan. Seberapa besar keyakinan Pak Edi memenangkan pilkada ini? 100%. Satu visi dan satu misi untuk menegakkan suatu kebenaran. Bangsa ini bukan milik dia. Bangsa ini bukan milik kami. Sementara itu, saudara, terkait Pilkada Jakarta 2024, PKS mengakui upaya mengusung Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman tidak berjalan dengan baik. Sebab hingga saat ini belum ada partai politik lain yang akan bergabung untuk berkoalisi di Pilgub DKI Jakarta. PKS tidak menampik mulai menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju dengan dalih kemungkinan kerjasama koalisi pilkada di sejumlah daerah. Karena PKS juga belum bisa memastikan batal atau tidak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun kalau kita lihat kerangka kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih jauh terkait tenggat waktu 40 hari yang diberikan PKS. Anies meyakini komunikasi dengan partai politik masih terus berjalan atau terjalin, belum ada perubahan terkait pengusungan dirinya di Pilgub DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan akan menghormati setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh partai politik terkait paslon yang akan didaftarkan di Pilgub Jakarta 27 Agustus mendatang. Hari dari PKS itu ternyata benar nggak sih Mas Anies? Saya nggak mau berbantah soal itu. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Saudara, spanduk bertuliskan Kaesang 2024-2029 bermunculan di sejumlah titik ruas jalan di Jakarta. PSI menyebut spanduk itu adalah gerakan aspirasi masyarakat yang menginginkan darah muda untuk memimpin Jakarta. Politisi PSI Sheryl Tanzil mengapresiasi pemasangan spanduk bertuliskan Kaesang 2024-2029 di sejumlah lokasi di Jakarta. Menurutnya, spanduk tersebut bukan dari PSI, melainkan gerakan tindak lanjut dari masyarakat yang menginginkan darah muda untuk memimpin Jakarta. Sheryl menyebut popularitas Kaesang di Jakarta menurut survei indikator mencapai 90,6% dengan tingkat disukai berada di atas 50%. Sehingga sangat berpotensi Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta. Itu popularitas Mas Kaesang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah, ini aja Mas Kaesang belum kampanye apa-apa. Belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaesang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan elektabilitas tak begitu penting untuk menentukan maju atau tidaknya Kaesang dalam pilkada mendatang. Menurutnya yang terpenting adalah kemauan dari Presiden Joko Widodo dalam memajukan Kaesang di pilkada. Sebetulnya nggak terlalu penting lihat angka-angka itu. Mau elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%. Ya kan, seperti Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta, yang nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaesang dan Pak Jokowi mau, ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori itu. Dan saudara, lalu apakah munculnya spanduk dan baliho Kaesang di beberapa titik di Jakarta menjadi pertanda anak bungsu Jokowi ini bakal berkontestasi di Pilkada Jakarta? Lalu seberapa besar peluangnya? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Iya, Mas Toto, ini gimana nih Mas? Menurut Anda kemunculan spanduk dan juga baliho Kaesang di Jakarta ini apakah memang menjadi pertanda gitu ya jika Kaesang akan ikut di Pilkada Jakarta? Ya, yang pasti kalau dibilang andai kata maju pun apakah itu akan menjadi sesuatu yang mengagetkan? Tidak lagi. Terkait dengan keluarga Jokowi ini saya pikir sudah banyak hal-hal yang lebih mengagetkan ya. Keputusan MK yang memungkinkan Mas Gibran maju, tiba-tiba adanya perubahan peraturan melalui keputusan MA yang memungkinkan Mas Kaesang maju, artinya kan memang landasan hukumnya sudah disiapkan pihak tertentu supaya Mas Kaesang bisa maju yang harusnya dalam aturan awal tidak bisa maju. Jadi mungkin saja Mas Kaesang maju di Jakarta, tapi juga mungkin saja Mas Kaesang maju di Jawa Tengah karena dua daerah itu yang memang sering dibicarakan mungkin akan memajukan Mas Kaesang, walaupun kemungkinan terbesarnya adalah hanya menjadi nomor 2. Dan kalau kita lihat jadi menarik, ini berbeda dengan bocoran-bocoran misalnya yang muncul dari ketum partai dari Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Misalnya diantaranya Erlangga Hartarto sudah menyebutkan istilah S. Gosipnya katanya adalah Suswono, mantan Menteri Pertanian dari PKS. Dan kalau kemudian muncul nama Kaesang, pertanyaannya kan PKS kemudian dapat apa? Plusnya ini jangan-jangan bukan plus partai lain, tapi plus anak presiden gitu, saya nggak tahu ya. Dan saya sepakat dengan istilah yang mengatakan bahwa ini bukan tentang elektabilitas, tetapi mengenai bagi-bagi kekuasaan, mengingat DKI Jakarta, kalau kita lihat dari beberapa statement partai-partai yang dulunya mendukung Anies, sepertinya tidak mendukung lagi. Artinya memang Jakarta sekarang dengan sangat mudah buat tim plus memajukan siapapun untuk menang. Karena kemungkinan lawannya adalah calon independen yang namanya tidak terlalu terkenal, atau kemudian kota kosong yang biasanya juga selalu kalah berhadapan dengan calon siapapun yang maju. Balik lagi, ini saya pikir adalah sebuah skenario lah kalau kita gunakan akal sehat, yang memang ingin memuluskan pihak tertentu, dan kalau ujung-ujungnya adalah sosok Mas Kaesang di situ, ya berarti apa yang kita lihat dalam kontroversi pemilu presiden kemarin berulang kembali. Jadi memang tadi kalau kita lihat kan tadi Mas Toto bilang kalau memang ini adalah ya untuk memuluskan maksud tertentu seperti itu ya. Tapi kan juga dikatakan oleh PSI ini elektabilitas atau popularitasnya dari Kaesang Pangarep ini di atas 90%. Apakah memang elektabilitas juga menjadi kekuatan atau modal besar untuk Kaesang maju di pilkada, Mas Toto? Tadi kan Sheryl Tanzil tidak menyebutkan elektabilitas. Ya, yang popularitas adalah tingkat pengenalan. Kalau tingkat pengenalan ditanya di Jakarta, Komeng juga tinggi. Kalau ditanya Sule juga tinggi. Tapi elektabilitasnya kan tidak disebutkan oleh Sheryl. Bahkan kalau disebutkan dari 99,6% lalu tingkat kesukaannya hanya 51%, artinya kesukaan terhadap Kaesang sangat kecil. Kalau kemudian juga disebutkan bahwa ini menunjukkan anak-anak muda, bahwa kemudian gelombang masyarakat menginginkan anak muda. Anak muda itu ada 100 juta lebih setahu saya di Indonesia, masa hanya kemudian diwakili oleh seorang Kaesang.
yang partainya pun bukan partai besar kalau kita lihat dari sisi kekuatan mesin politik. Artinya kan memang ini bukan tentang anak muda, ini bukan tentang elektabilitas, ini tentang siapa dia dalam konteks darahnya warna merah atau biru. Kebetulan darahnya warna biru tanda kutip secara politik. Kebetulan punya kisah yang sama, bagaimana ada kecenderungan mendorong anaknya untuk maju untuk menjadi cawapres dan wapres terpilih, mendorong anaknya untuk maju di wali kota Medan, sekarang ingin mantunya di wali kota Medan dan kemudian sekarang maju di gubernur Sumatera Utara, dan menjadi hal yang lumrah dan tidak aneh kalau kemudian anaknya yang lain dimajukan juga di entah DKI atau Jawa Tengah. Tapi balik lagi, saya pikir logika demokrasi yang selama ini kita anut pasca reformasi kok sepertinya berbanding terbalik dengan cerita-cerita yang kita lihat belakangan, termasuk dalam merajalelanya spanduk yang sebelumnya sosok Mas Kaisang ini sudah memicu kontroversi ketika 2 hari atau 3 hari saja menjadi anggota Jadi partai. intinya menurut Mas Toto ini adalah maju atau tidaknya Kaisang di pilkada ini ya tergantung restu Jokowi. Tergantung restu Jokowi, tergantung kesepakatan di antara partai-partai yang ada dalam Kimples, yang tentu saja ini kan terkait dengan bagaimana kepentingan mereka masing-masing dalam barter politik. Kalau kita menyetujui ada calon tertentu termasuk anak presiden, paling tidak kursi menteri saya aman, paling tidak mungkin kursi menteri saya bisa bertambah. Hal-hal seperti itu yang kita tahu selalu terjadi di panggung belakang, walaupun pada skala paling ekstrim baru terjadi dalam pemilu kali ini. Tapi Mas Toto kan saat nanti pilkada ini kan November, artinya Presiden Jokowi ini udah lengser gitu ya Oktober. Nah apakah memang Jokowi efek ini juga masih kuat untuk bisa menentukan apakah memang Kaisang ini dapat dimajukan di pilkada? Yang bisa dilihat itu kan timeline-nya bukan pada saat tanggal 27 November ya, ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Tapi pada saat pendaftaran 27 Agustus yang harus disetujui oleh partai-partai, Pak Jokowi masih presiden. Pada saat masa kampanye apakah Jokowi efek masih memiliki pengaruh? Masa kampanye itu 22 September, Pak Jokowi masih presiden. Dan kalau kita lihat bagaimana Jokowi efek ini kan tidak bisa serta-merta dilihat hanya dalam konteks branding atau jabatan yang masih melekat atau tidak. Tapi ketika kemudian masuk masa kampanye dan di situ anak presiden yang maju, saya pikir secara psikologis kita tahulah sulit untuk sebagian saya katakan yang namanya oknum aparat, oknum birokrat, oknum-oknum aktor politik yang misalnya dalam aturan tidak boleh ikut serta, tapi kemudian ikut serta. Bahkan polisi seperti bansos pun itu bisa kemudian dikait dengan keberadaan anak presiden tersebut. Ya, jadi kita masih tunggu aja ini bagaimana nih kelanjutannya, apakah memang benar Kaisang ini akan dimajukan? Kalau saya sih berharap Kaisang kalau mau maju sekalian nomor 1. Misalnya berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil, karena kan Mas Kaisang yang juga sudah mengatakan berani melawan Ridwan Kamil, kalau perlu melawan Ahok atau Anies Baswedan, sehingga Mas Kaisang bisa menunjukkan bahwa dia bukan hanya titipan, bukan anak presiden, tapi memang sosok yang memang sudah berjuang memenangkan pertarungan melawan lawan yang sepadan. Baik, kita tunggu saja Mas Toto bagaimana nanti kelanjutannya ya, apakah memang Kaisang maju di pilkada atau tidak. Terima kasih atas perbincangannya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat.